Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'dah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masyhur di kalangan umat muslim Indonesia, ketika menginjak bulan Syawal atau setelah Hari Raya Idul Fitri, terdapat acara-acara atau tradisi, yakni yang disebut dengan halal bihalal. Apa sebenarnya makna halal bihalal itu? Halal diambil dari kata bahasa Arab. Orang Arab tidak melakukan itu. Hanya saja itu tradisi umat Islam di Indonesia. Sebenarnya kalau dilihat dari kamus bahasa Arab, halal berarti 3 makna. Yang pertama, menguraikan benang yang kusut. Yang kedua, menyambung yang putus. Yang ketiga, mencairkan yang beku. Apabila sudah dilakukan, kita menghadiri acara halal bihalal. Apakah halal bihalal itu diadakan oleh sekolah, oleh pondok pesantren, oleh kantor, oleh dan apa saja itu, maka yang 3 itu, yang putus harus nyambung, yang beku harus mencair, dan yang kusut harus terurai. Apabila masih tetap sudah menghadiri acara tradisi tersebut, halal bihalal tersebut, yang beku tetap beku, yang kusut tetap kusut, yang putus tetap putus, maka tidak bisa disebut dengan halal bihalal. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan halal bihalal, maka ada 2 yang disimpulkan atau dikaitkan. Yang pertama, maaf dan memaafkan, atau meminta maaf dan memberi maaf. Saya akan membahas yang memberi maaf saja. Karena kenapa? Karena kalau sudah memberi, maka di situ tanpa diminta. Kalau meminta harus memberi. Maka saya di sini akan membahas yang memberi maaf. Dalam hal memberi maaf, yang dapat kita contoh, jangan ustadz-ustadz atau kiai-kiai kampung. Nanti kalau ditanya, kenapa kamu tidak memaafkan? Lawang ustadz saja tidak memaafkan, apalagi saya. Maka contoh memberi maaf di sini harus kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena di dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Ada suatu hikayat yang berkaitan dengan memberi maaf. Rasulullah dulu ketika ingin menyebarkan dakwahnya ke negeri Taif, bukan disambut dengan tola'al badru alaina, bukan disambut dengan marhaban ya jaddal Husain, bukan disambut dengan marhaban ya nurul aini, bukan disambut dengan ahlan wa sahlan bin nabi, bukan. Tapi apa yang dilakukan oleh kaum Taif? Rasulullah justru dilempar oleh tulang belulang, oleh batu dan lain sebagainya, hingga menurut suatu riwayat sampai mengenai pelipis. Sampai mengenai pelipis Rasulullah, hingga berdarah bercucuran hingga ke pipi. Rasulullah tidak kuasa menahan itu, lalu Rasulullah sembunyi di balik bukit. Lalu Rasulullah berdoa sembari mengangkat tangannya, menengadahkan tangannya. Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah dia petunjuk, karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Maka di dalam kandungan doa itu terdapat Rasulullah tidak membalas perbuatan kaum Taif, melainkan Rasulullah malah mendoakan kaum tersebut agar mendapatkan hidayah. Otomatis di sini Rasulullah memberi maaf, bukan meminta maaf. Maka kembali ke pembahasan yang tadi, bahwasannya ketika maaf sudah diberi, maka tidak perlu meminta. Oleh sebab itu, mari para pemirsa, mari saling memaafkan, mari saling melapangkan dada agar ukhuwah Islamiyah tetap terjaga dan harmonis. Itu saja dari saya.
kecepot kula mira salah lopot nyon sabora. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.